Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari maqasid Al-Quran. Maqasid Al-Quran adalah istilah yang digunakan ulama untuk menggali maksud-maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada seluruh manusia. Kajian maqasid Al-Quran belum menjadi disiplin ilmu tersendiri di kalangan para ulama klasik maupun kontemporer. Walau demikian, istilah maqasid Al-Quran terdapat bertebaran dijumpai di dalam karya-karya karangan ulama. Di antara ulama klasik misalnya Abu Hamid Al-Ghazali dalam karyanya Jawahir Al-Quran. Menurut beliau, bahwa puncak tujuan Allah menurunkan Al-Quran adalah menyeru hamba menuju Allah SWT yang Maha Esa. Menurut Izzuddin Abdul Salam, Mu'jam maqasid Al-Quran wa al-amar bil ikhtisab al-masalih wa asbabiha wa al-jazru an ikhtisab al-mafasid wa asabiha. Inti dari maqasid Al-Quran adalah segala perintah Allah yang mengusahakan segala kemaslahatan manusia dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada kemaslahatan, serta larangan yang mengusahakan mencegah segala kerusakan serta sebab-sebabnya. Begitu pula Al-Razi mengatakan maqasid Al-Quran, tujuan-tujuan pokok Al-Quran adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah, ahkam al-syariyah, hukum-hukum al-syariyah, ahwal ma'ad, keadaan hari akhir. Di kalangan kontemporer terdapat ta'rif atau definisi istilah maqasid Al-Quran, di antaranya kata maqasid Al-Quran adalah bentuk plural dari kata maksud yang bermakna tempat yang diorientasikan atau dituju, sedangkan Al-Quran terambil dari kata qoro'a yang bermakna kumpulan atau himpunan, karena Al-Quran menghimpun huruf dan kalimat ayat-ayat Al-Quran. Maka secara bahasa, makna maksud maqasid Al-Quran mempunyai arti sebagai orientasi atau tujuan Al-Quran. Secara terminologi, belum ada istilah yang disepakati ulama tentang makna maqasid Al-Quran. Sedangkan dalam jurnalnya Ulia Fikriyati disebutkan bahwa Izzuddin Abdul Salam menulis puncak tujuan Al-Quran, maqasid Al-Quran adalah menyuruh manusia melakukan segala kebaikan dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada kemaslahatan, dan melarang melakukan kerusakan dan sebab-sebab yang mengantarkannya. Maqasid Al-Quran menurut pandangan ulama, menurut Rashid Ridho mengatakan maqasid Al-Quran adalah memperbaiki individu manusia, komunitas, kaum, serta membimbing mereka ke jalan yang benar dan merealisasikan kesatuan persaudaraan di antara manusia, mengembangkan potensi akal mereka dan membersihkan jiwa mereka. Begitu pula Abdul Karim Al-Hamidi secara gamblang mendefinisikan istilah maqasid Al-Quran. Menurut beliau, maqasid Al-Quran yaitu tujuan-tujuan yang diturunkan Al-Quran untuk merelasikan kemaslahatan hamba Allah. Perbedaan antara maqasid syariah dan maqasid Al-Quran. Yang pertama, maqasid Al-Quran hanya didasarkan pada Al-Quran, sedangkan maqasid syariah didasarkan pada Al-Quran, sunnah, ijma', kadang-kadang qiyas untuk mempelajari ilat dan hukum-hukum dasar. Yang kedua, maqasid Al-Quran adalah dasar, sedangkan maqasid syariah adalah cabangnya. Yang ketiga, maqasid Al-Quran memuat hal-hal yang umum, sedangkan maqasid syariah memberikan penjelasan dan perincian dari kaidah fikih yang parsial. Yang keempat, maqasid Al-Quran tidak memiliki banyak istilah, sedangkan maqasid syariah memiliki banyak istilah. Cara-cara untuk mengetahui maqasid Al-Quran. Wasfi memiliki 4 cara untuk mempelajari dan menggali maqasid Al-Quran. 4 metode yang digunakannya adalah metode tekstual, metode induktif, metode konklusif, dan metode eksperimen. Baik, kemudian materi selanjutnya yaitu contoh penafsiran dalam pendekatan maqasid Al-Quran. Contoh yang pertama yaitu dari surat An-Nisa ayat 34 sampai 35 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Bahwa ayat di sini ini menerangkan tentang kaum laki-laki itu adalah pemimpin dari kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian dari laki-laki atas sebagian dari wanita. Dan karena laki-laki itu telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu
ini, yang pertama, bagi masyarakat Mekah, pemukulan terhadap wanita itu tidak menjadi sesuatu yang tabu karena mereka mempunyai tradisi memukul istri-istri mereka. Kemudian, yang kedua, tradisi ini membekas ke masyarakat Madinah, termasuk perempuan Quraisy. Di Madinah mereka menuntut adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian Rasulullah menyetujui. Kemudian, sebab yang ketiga yaitu karena turunnya ayat ini berkaitan erat dengan konflik internal, maka ayat tentang pemukulan ini diturunkan. Kemudian Talbi menyuruhkan untuk menolak pemukulan wanita secara tegas karena ayat yang berkaitan turun dalam redaksi dan konteks yang spesifik. Selanjutnya Talbi mengajak untuk kembali kepada aturan Rasulullah sebelum turunnya ayat. Menurut Talbi, ayat ini tidak boleh dipahami sebagai sanksi Tuhan kepada perempuan, melainkan lebih kepada siasat untuk mengurangi ketegangan di sekitar Madinah mengenai masalah perlakuan terhadap perempuan yang terancam perang saudara. Kemudian ayat yang kedua yakni tentang mas kawin dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa atun nisa asbaqatihin nihlah fa in tibna lakum an syai'in min nafsa faqulu hani'an mari'ah. Menurut Dr. Tahir Ibnu Ashur menjelaskan pada ayat ini bahwa mahar dibahasakan dengan nihlah untuk menjauhkan dari kesan muawadah atau pertukaran. Menurut Abu Ubaidah, kata nihlah diartikan itu sebagai hadiah, yakni mahar merupakan kado istimewa yang dibebankan oleh Allah kepada suami untuk diberikan terhadap istrinya sebagai simbol dari hubungan yang suci dan fitri. Nah, mahar ini diberikan untuk membedakan dengan hubungan yang tidak bermoral, kayaknya binatang. Dalam beberapa ayat yang lain, mahar dibahasakan dengan kata ujur yang berasal dari bentuk mufrad ajrun yang berarti balasan. Al-Maraghi menjelaskan bahwa mahar adalah sebagai bentuk rasa syukur sang suami kepada istrinya yang setiap harinya mengurusi bagian dapur, pakaian, anak, dan kegiatan yang lain berhak mendapatkan apresiasi yang lebih. Kemudian pendekatan maqasid dalam ayat ini yaitu menjaga garis keturunan. Jadi sekian materi dari kelompok kami. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.